Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, beberapa hari yang lalu itu beredar kabar atau informasi tentang jadwal dan rangkaian kegiatan untuk CASN tahun 2024. Di sini saya dapatkan fotonya, yakni rangkaian kegiatan serta jadwal untuk kegiatan CASN tahun 2024. Rekan-rekan, di sini katanya penetapan formasi itu 4 Agustus, kemudian pengumuman jadwal 5-17 Agustus, kemudian pendaftaran 18 sampai 2 September ya, 18 sampai 2 September. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 4, masa sanggah 5-10 September, jawab masa sanggah 11 sampai 17 September, pengumuman masa sanggah 19 September. Kemudian penjadwalan SKD, CPNS dan seleksi kompetensi P3K tanggal 22 sampai 27. Pelaksanaan SKD, CPNS dan seleksi kompetensi P3K dilaksanakan tanggal 29 September sampai 11 Oktober 2024. Kemudian pengumuman tanggal 27 Oktober, penjadwalan SKB, CPNS dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk PPK tanggal 3 sampai 8. Kemudian untuk pelaksanaan SKB, CPNS dan seleksi kompetensi tambahan untuk PPK tanggal 10 sampai 23 November ini ya. Pengumuman hasil SKB, CPNS dan seleksi kompetensi teknis tambahan tanggal 1 Desember. Pengumuman kelulusan integrasi SKD dan SKB, CPNS serta seleksi kompetensi PPK 2 Desember. Masa sanggah 1 sampai 6 Desember, jawab masa sanggah 8 sampai 13 Desember. Pengumuman masa sanggah 15 sampai 20 Desember 2024. Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH 22 Desember sampai 3 Januari dan usul penetapan NIP dan NIP PPK itu tanggal 15 sampai 17 Januari 2025. Nah, kemudian saya juga mendapatkan file PDF saat kegiatan sosialisasi mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS tahun 2024 oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Kepegawaian Negara pada tanggal 29 Juli. Mari kita cocokkan untuk jadwal tadi dulu ya. Jadi di sini ada skenario jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024 pasca penetapan formasi. Di sini kita lihat untuk pengumuman dan pendaftaran seleksi administrasi di antara minggu ketiga sampai minggu kedua bulan September. Mari kita lihat yang tadi kita dapatkan screenshotnya atau fotonya ya. Itu saya dapat fotonya saja. Nah, di sini mari kita cocokkan rekan-rekan sekalian. Ini penetapan katanya tanggal 4 Agustus. Kemudian pengumuman dan jadwal pendaftaran 5 sampai 17 Agustus. Jadi minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian kita lihat di sini tadi ya, nampaknya memang sesuai ya dengan skenario jadwal pelaksanaan seleksi CPNS. Kemudian pelaksanaan SKD minggu kedua bulan Oktober sampai November. Mari kita lihat pelaksanaan SKD. Nah, ini dari tanggal 29 sampai 11 Oktober 2024 rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dilihat dari sini kemungkinan itu sesuai ya. Nah, di sini Oktober sampai November untuk pelaksanaan. Kalau di sini September sampai Oktober ya. Nah, pelaksanaan. Kemudian pengumuman di minggu kedua November. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian untuk SKB dari minggu ketiga sampai minggu ketiga November sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Mari kita lihat rekan-rekan sekalian. Untuk SKB, nah ini tanggal 10 sampai 23. Jadi
nampaknya ini memang masih belum valid ya rekan-rekan sekalian. Belum ada ketetapan secara pasti, tapi semoga saja sesuai dengan harapan kita bahwa pembukaan untuk kegiatan CASN tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus. Kalau sesuai skenario yang dilihat ini nampaknya lebih valid ya rekan-rekan sekalian. Itu pengumuman pada minggu ketiga bulan Agustus. Jadi rekan-rekan sekalian bisa siapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang memang biasanya diperlukan untuk pendaftaran CASN 2024. Kemudian di sini rekan-rekan ada yang menarik yang mungkin luput ya dari pembahasan kita kemarin. Di sini untuk kategori pelamar ya, umum TWK 65, TIO 80 dan TKP 166. Itu merupakan bobot minimal ya, kemarin kita bahas. Nah, kemudian untuk putra-putri Kalimantan tidak ada perbedaan ya, sama saja 65, 80, 166. Nah, kecuali yang Kamlaut itu TIO harus 85, Dispora harus 85, disabilitas 60. Kemudian untuk nilai minimalnya adalah 311 untuk Kamlaut, Dispora sama 311, kemudian untuk disabilitas itu 286. Durasinya 100 menit. Kemudian untuk penyandang disabilitas sensorik netra 130 menit. Bobot jawaban TWK dan TIO ini sudah kita bahas kemarin. Jika benar 5, salah 0, tidak menjawab 0. Kemudian untuk TKP paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Nah, memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik ya, itu kepastian untuk kelulusan untuk SKD ya rekan-rekan sekalian. Kemudian pengumuman hasil SKD paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi NAB. Nah, jadi jika nanti kalian lulus passing grade, misalkan formasinya 1, berarti yang lulus cuma 3 ya, yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke SKB cuma 3. Kalau ada 10 berarti 30. Kemudian jika pelamar memperoleh nilai SKD yang sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIO, dan TWK. Nah, jadi rekan-rekan sekalian perlu diperhatikan. Artinya jika kalian mempunyai nilai yang sama, maka sistem kelulusannya akan melihat nilai TKP terlebih dahulu. Jadi misalkan nih ada rekan yang nilainya sama 400 misalkan. Namun di sini nilai TKP-nya 150 misalkan. Kemudian TIO-nya 100 misalkan ya. Tadi nilainya 400 ya. 150, kemudian 100 TIO-nya, kemudian TWK-nya 150. Nah, kemudian rekan kalian atau teman kalian TKP-nya 140, kemudian TIO-nya 110 dan TWK-nya 150, maka yang lulus adalah rekan-rekan sekalian. Jadi usahakan maksimal di nilai TKP ini rekan-rekan sekalian. Jika masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB. Nah, jadi kecuali nanti pada saat 3 kali kebutuhan misalkan sama nilainya rekan Anda 150, TKP-nya TIO-nya 100, kemudian TWK-nya 150, maka keduanya akan diikut sertakan SKB. Jadi nanti ada kemungkinan pada saat itu tidak 3 kali kebutuhan jabatan dengan catatan nilainya sama. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau ingin membandingkan nilai, tanya dulu nilai dia berapa, kemudian tanya nilai TKP-nya berapa, TIO-nya berapa, TWK-nya berapa. Takutnya nanti dalam posisi yang sama ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk alur pengadaan CASN 2024 ini cukup jelas ya rekan-rekan ya. Ini nampaknya kita sudah pada tahap nomor 2 sepertinya ini. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman baru nanti membuat akun. Nanti jika memang CASN-nya sudah bisa diakses, itu kita akan bikinkan lagi video informasinya. Saat ini kalau tidak salah itu CASN masih tidak bisa diakses. Kita coba ya rekan-rekan sekalian ya. Kita coba
Nah, saat ini this page is not working. Nah, ini hal yang lumrah atau hal yang biasa jika dalam posisi update atau ada perubahan pada website JSN. Jadi nampaknya ini sudah tanda-tanda ya akan dibukanya JSN. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saja dulu informasi yang bisa saya berikan. Tetap berjuang, tetap semangat, tetap belajar rekan-rekan sekalian. Semoga ada rezekinya di tahun ini. Sekali lagi, terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.